Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وبجد على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, terlebih khusus yang berhadir di tengah-tengah kita, orang tua kita bersama, Al-Habib Mustafa Bufteng, Al-Habib Abdurrahman bin Aqil, Al-Habib Abu Bakar Al-Zaggaf, Al-Habib Hussein Al-Haddad, dan semua habaib yang berhadir pada kesempatan malam hari ini. Yang bermaaf, ulun kadang menyambatakan naran pian-pian sabarataan, namun kadang mengurangi rasa ta'zim ulun dan pian sabarataan. Para tuan-tuan guru, muallim yang berhadir semuanya yang ulun muliakan, teriring doa mudah-mudahan para habaib, para syaraif, guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusan beliau dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para panitia yang ulun hormati, yang ulun muliakan, yang sudah susah payah menyediakan atau menyiapkan persiapan acara pada malam hari ini, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di majlis yang mulia, mengingat orang yang sangat mulia, yakni kehadiran kita di sini ingin bertabarruk, mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian sejarah yang berkaitan dengan Sayyidina Muhammad, yakni peristiwa Isra wal Mi'rajnya beliau. Sekaligus kita bertabarruk dengan mengingat, dengan menghauli seorang wali besar, seorang alim, al-allamah, al-imam Bahrul Ulum, Syekhul Masyayikh fi zamanih, al-arif billah, al-hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari. Harapan kita sabarataan, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita mendapat nadhrah daripada Rasulullah, dan kita mendapat nadhrah daripada abah guru, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita bisa kumpul dengan Rasulullah dan abah guru di dalam surga kainan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan pimpinan alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut ila akhirit tuhuri wal ayyam. Hadirin sekalian rahimakumullah, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan yang super ajaib. Perjalanan yang mestinya kalau ditempuh dengan waktu yang normal itu bisa memakan waktu hampir puluhan ribu tahun, karena dihitung dari Mekah ke Palestina itu menghajatkan waktu 1 bulan. Itu pakai onta nang laju, amun untanya galai mungkinnya lambat sampai. Ini unta nang laju sebulan ya sampai. Dari Palestina naik ke langit 500 tahun. Dari langit pertama ke dua 500 tahun, dua ke tiga 500 tahun, tiga ke empat 500 tahun, empat ke lima 500 tahun, lima ke enam 500 tahun, enam ke tujuh 500 tahun. Dari Mekah ke langit ke tujuh aja itu waktu normal yang mesti ditempuh sudah 4000 tahun 1 bulan. Itu hanya tulang, belum kulit.
Bulik kena kayak itu bulan, berarti 8.000 tahun 2 bulan. Belum Nabi masuk ke Mustawa, belum. Maka diperkirakan menurut kalkulasi matematika, diperkirakan Nabi itu kalau berjalan normal memerlukan waktu puluhan ribu tahun hanya sampai. Dan itu mustahil bisa terjadi kepada manusia, karena manusia itu sudah diingatkan oleh Nabi kita, hasadu ummati baina sittina wa sab'in, umur umatku itu diakhiri antara 60 sampai 70. Ini mengajarkan waktu puluhan ribu tahun. Mustahil itu bisa terjadi, tapi bagi Allah kadang-kadang mustahil itu terjadi ternyata pada diri Sayyidina Muhammad SAW. Waktu yang sangat panjang tapi bisa ditempuh oleh Nabi hanya dalam waktu lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang ia telah memperjalankan dengan seorang hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailan, pakai isim nakirah, isyaratun ila taqlili muddati, isyarat waktu yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sangat-sangat singkat. Dalam tafsir Sawi disebutkan lailan, ada ulama menafsirkan 3 saat, 3 jam, au arba'u saat, 4 jam, au qadru lahdatin, sakijib mata. Inilah dipakai oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai dalam maulid beliau, summa arudtuhu minal arash qabla an yabrudal farash. Nabi dikembalikan dari arash sebelum bekas belakang Nabi Barabah itu dingin. Awal-awalnya Nabi waktu dijemput oleh malaikat Jibril dalam keadaan Barabah di Hijr Ismail. Satu riwayat. Riwayat berikutnya Nabi dijemput di rumah Ummi Hani. Ummi Hani namanya Sayyidah Atiqah binti Abi Thalib, dan sanak Sayyidina Ali. Nabi dirancak kuring dia. Rancak kuring di rumah Ummi Hani. Bahkan Ummi Hani pernah meriwayatkan hadis bagaimana tentang keringat atau paluh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah rancak kailullahnya di rumah Ummi Hani. Inilah perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan yang sangat panjang namun ditempuh oleh Nabi Muhammad dengan jarak yang sangat singkat. Itulah kenapa disebut oleh Allah linuriyahu min ayatina, kami hendak menampakkan sebagian dari tanda kekuasaan kami. Itu hanya sebagian ya Tuhan, ada badan belum, hanya sebagian. Nah, sebagaimana kita pun pernah mendengar riwayat Abah Guru Sekumpul pernah diceritakan beliau tahun itu Sidin kadang naik haji, tapi ditemui oleh 2 orang ulama besar dari tanah Banjar. Satu almarhum Guru Hudori Kampung Melayu, yang kedua almarhum Kiai Haji Ahmad Bakri Gambut. Ini yang menyaksikan waktu wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah, ternyata Abah Guru hadir waktu wukuf di Padang Arafah, dan saat itu nyaman benar diketahui. Kenapa? Wajahnya beliau nampak dan hari itu hujan lebat. Apakah ada yang aneh di Martapura? Ada. Ternyata hari itu kalau kata khilaf Acil Rahmah dan sanaknya guru melihat guru berkelakuan aneh pada hari itu. Sidin memakai kain ihram di dalam kamar, kelihatan dari luar, rupa-rupanya lawang terbuka mungkin lah. Kelihatan guru memakai kain ihram pas orang wukuf di Padang Arafah. Awal-awalnya kain ihram itu kering, tiba-tiba basah, jimus, basah kuyup. Ini bingung, membingungkan dan sanak Sidin, kenapa maka basah? Ternyata yang menjadi saksi almarhum Guru Bakri di sana. Sidin menyaksikan itu asli wajahnya guru. Boleh Sidin daripada Bahaji langsung ditakoni ke Sekumpul, bujurkah guru menunaikan ibadah haji? Ada. Sidin kan ada tulang haji, ada ya juga dua. Tapi adakah nang aneh waktu Sidin pas orang wukuf itu? Ada. Dikisahkan Sidin pakai kain ihram asalnya kering kemudian basah. Yakinlah sudah Guru Bakri bahwa itu memang guru ada di Padang Arafah. Kadang mustahil bagi seorang wali bisa demikian. Orangnya di Benua tapi kemudian orangnya tiba-tiba bisa ada di Makkah. Kadang mustahil. Jauh biar jarak antara kita lawan Makkah, belasan jam terbang di pesawat hanya sampai. Mun bisa pindah motor 8 bulan hanya sampai. Tulang bini latihan sampai ke sana berenang demi ini. Kulit gagal anak.
Itu membahasa bidang motor. Kan ada yang macam rekor, semalam macam rekor dunia bahasa bidang motor ke Makkah. Cuma tuh harus bisa bahasa macam-macam. Kadang bisa memakai bahasa panjaunan harus itu. Baik, tukar minyak bawa akal. Timbul ngah masa itu ya. Dan bangun kan bisa memantir lah, paksain ngah lagi. Nah, itu tuh harus pintar bahasa Inggris lah, paling kada bahasa Arab harus pintar, bahasa Inggris harus pintar. Kita tuh penting juga biar belajar bahasa penting, apalagi bahasa Indonesia penting. Kalau pindah pandir orang Jawa pandiri bahasa kedua kan orang mengerti, ngama Jawa dipandiri gitu mengerti. Nanti masih kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa ya apa aja Jawa bingung Jawa lagi rawa-rawa. Iya, nah orang kisahkan tuh orang wadah kita nih, orang wadah kita perbatasan lah kawan antara HSO dengan Tabalong, paham aja biar orang mana tuh. Itulah ke Jakarta, duduk kan di Monas, datang orang berjualan, Pak Bu rujak, jauh sih. Pak Bu rujak, jauh sih. Aku dia pulang, Pak Bu rujak buyak sih. Aku datang ke sini kada hendak berkelahi. Maaf Pak, maaf Bu, siapa yang ngajak Bapak berkelahi? Itu rujak di sini. Rujak kan bahasa kita ini, nah. Rujak. Maaf Pak, saya tidak ngajak Bapak berkelahi. Ini loh Pak, namanya rujak ini loh Pak. Wah, ya sih itu panco. Panconya rujak. Namanya paham ya. Paham belajarlah bahasa tuh supaya mengerti bujur-bujur kayak itu nah. Kenapa Jakarta mama lagi? Belajarlah kita sebagai orang Indonesia yang baik, belajarlah bahasa Indonesia yang baik. Kayak itu nah, belajar kita. Kalau kita belajar bahasa hubungan intelek, ya artinya bila kita masuk, apalagi pendakwah misalnya, masuk ke fakultas, masuk misalnya seminar, masuk ke kuliahan, ini perlu memakai bahasa intelek supaya kita tidak dilecehkan oleh mereka. Belajar kita bahasa sasi itu belajar yang partisipasi, spekulasi, dengan komunikasi, sosialisasi, imunisasi, emosi. Belajarlah bahasa sasi jadi supaya artinya tuh kada kalah saing lawan bubuhannya. Belajar penting, belajar pakai itu. Cuma di kampung jangan coba-coba pakai bahasa sasi nganga orang kampung, karena perintah baginda Nabi khatibin nas ada qadri umulihim, pandirilah manusia itu berdasarkan otak mereka bisa menerima. Baginda Nabi pun waktu berpandir dengan suatu kaum, suatu masyarakat nang kada mengerti dengan alif lam, maka Nabi mengikuti bahasa mereka. Ada namanya suku Hemyar. Suku Hemyar itu kada bisa nyebar alif lam, nya kada bisa nyebar al, nya am berada. Alhamdu amhamdu, al-maliku am-maliku. Bila al dibacanya am, maka Nabi pun bersabda di hadapan mereka pakai bahasa yang kawan dipaham. Laisa minam birri amsiyamu bim sabari. Itu Nabi bersabda. Kada Nabi pakai laisa minal birri asyamu bis sabari. Kada arti kenabuhannya. Karena Nabi memanggil langsung ke Hebyar, Nabi menyesuaikan keadaan. Siapa yang dipandiri, itulah yang keluar. Nabi mengeluarkan kata-kata yang kawan dipaham. Sehingga menjadi laisa minam birri amsiya mubim safari. Oh, ngerti bukannya? Coba jangan Nabi baca laisa minal birri, karena ngerti bukannya? Itu tuh pentingnya kita memanggil, membaca audiens. Ngerti biar audiens? Audiens itu para pendengar, itu kan kita melihat oh ini jamaah ini banyak orang Banjar, hantar ya bahasa Banjar itu apa? Oh jamaah ini banyak bahasanya, kadang mengerti bahasa Banjar banyak ya bahasa Indonesianya. Bila talimbah juga kan bahasa Banjar buat di Indonesia nya pula, supaya artinya pandir kita kada sia-sia. Itu pentingnya belajar ilmu jiwa, ilmu memahami keadaan, ilmu memahami apa yang kita hadapi. Suatu hari raya haji, hari Jumat, orang memayah-mayah daging kalambatan. Akhirnya waktu Jumat hampir sampai, apa jar Habib? Semuanya bubar. Cukup dulu makan daging kok masih kita bukan mau ngarannya Habib menyuruh dan namanya protes sampai nawa otakna semuanya sudah bismillah tukupi daging pakai kapal tindihi
mandian tulakan sama sigit sekalinya Habibnya guring di rumah. Habibnya nama nyuruh guring di rumah ditalah-talah dengan kisah nelah ya ini nggak ada talah juga ya Habib aja guring di hari Jumat kan itu jeruk nang ada pintar talahan dulu memang guring Habibnya di rumah memang guring sidin cuma menyuruh orang karena sidinnya guring tapi apa yang terjadi ketika hari itu beliau guring dan ternyata hari itu juga orang lain bertemuan sidin di Makkah Al-Mukarramah bulik orang tuh dari menunaikan ibadah haji datang ke Makatib langsung orang tadi mencari di mana rumah Habib Salim di mana rumah Habib Salim Makatib tuh di situ jurang apa jurang mencari rumah Habib Salim aku saban Jumat tata musidin di Makkah sembahyang Jumat itu Habib Salim orangnya ada di Bandung tapi seikungnya ada di Makkah. Nah, itu tuh luar biasa jadi sidin kadang berjumat tapi sidinnya berjumat di Makkah aku beruang itu juga aja karena berjumat atau aku di dalam Ka'bah beruang Ka'bah aja Ka'bah nambah bibijit gitu kampungan tahan dekat cuman orang wali majazub itu sebutin apa namanya nang kada boleh kita kada boleh menuruti karena orang wali majazub itu sifatnya sidin karam sorangan lawan Allah sidin rami sorangan lawan Allah sidin kan yang buat orang sidin rami sorangan lawan Allah beda dengan kelasnya wali-wali nang kawa membawa orang nah, macam Habib Ali Sayyidul Maulid gelarnya aja wasil musil sidinnya sampai dan kawa menyampaikan orang lain tapi kalau sekelas beliau sidinnya asyik sorangan rame sorangan oleh Allah Ta'ala sehingga wali majuzub itu dia kata kau ditiru kelakuannya kata kau ditiru nang mana nang baik dia ambil nang mana menyalahi adat dia berenai jangan mawadah jangan mahabbah. Nah hadirin sekalian rahimakumullah di dalam perjalanan panjang Nabi kita Muhammad itu Nabi diperlihatkan oleh Allah berbagai macam pelajaran bahkan penampakan yang mustahil menurut akal itu ditampaikan oleh Allah. Di antaranya disebutkan wara'ad dajjal fi suratih ru'ya 'ainin la ru'ya manam. Wara'ad dajjal Nabi SAW melihat dajjal fi suratih dengan rupaan aslinya ru'ya 'ainin dengan penglihatan mata beliau la ru'ya manam bukan dalam mimpi. Melihatnya Nabi kepada Dajjal melihat dengan wujud aslinya dan itu dengan mata kepala Nabi ini diperlihatkan oleh Allah waktu malam Isra Mi'raj. Siapa Dajjal? Ini orang nang pacang keluar mendekati kiamat, orang nang pacang menebarkan fitnah besar-besaran di alam dunia ini mendekati kiamat dan Dajjal itu termasuk dalam kategori alamat kiamat kubro alamat kiamat nang ganal-ganal. Jar ulama kita tanda kiamat itu kayak tasbih barinting apa namanya sudah berikat bila pagat seputing menyusul guguran bila mau tanda kiamat keluar seputing keluar terus mulai halus beganal sampai kiamat itu tanda kiamat tuh kayak gitu. Nah Dajjal ini termasuk tanda kiamat nang ganal. Kainanya Dajjal ini mengaku jadi nabi, banyak aja nama pati. Sebelum Dajjal jadi nabi, nang jadi nabi ada aja nama pati. Kita di Indonesia berapa kali kasus orang ngaku jadi nabi di Indonesia nih? Ada tukang gunting ngaku jadi Nabi Isa bisi murid. Ada pemantan petinju kah? Nang bulu tangkis kan nang hari itu siapa? Ngaku jadi nabi. Ada aja anak muridnya bahkan nama ngaku jadi malaikat Jibril ada aja yang percaya bibini nggak pulang ada aja yang percaya yo inilah pasar bagus di Indonesia apa aja yang dijual payo ini penyakit orang Indonesia nih payo terus biar tahu udah pada sasar tapi kenapa yo mau mati nih aneh juga biar aneh kita belajar tauhid setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi orang yang jadi Nabi dan Rasul. Bila ada nama aku wajib kada percaya. Itu sudah final. Kada kau diutak-atik. Bila ada orang mengaku jadi Nabi wajib kita kada percaya. Tapi ternyata ada yang jadi anak muridnya. Ada yang percaya.
Tapi alhamdulillah kepolisian Republik Indonesia sigap dan tanggap. Jangankan teroris, jangankan perampok, jangankan maling, Jibril tangkap buatnya. Tapi Jibril palsu nah ditangkap. Itu salutnya kita dengan para kepolisian Republik Indonesia nih. Jibril palsu tangkap buatnya. Jadi kan alang-alang nah ditangkap nih. Kan ada aja yang mengaku kayak itulah. Dajjal luar biasa, kenanya mengaku jadi nabi, bahkan terakhir inya mengaku jadi Tuhan. Percaya aja orang, percaya. Nah tapi sebelum kemunculan Dajjal itu banyak tanda-tanda kiamat nang halus nang muncul di alam dunia, nang halus dulu. Di antaranya Nabi menyebut dalam sabdanya, riwayat Anas bin Malik, inna min asyrafis sa'ati ayyur fa'al ilmu wa yadhhar al-jahlu wa yafshu az-zina wa yushrab al-khamru wa yakthura an-nisa'u wa yaqilla ar-rijalu hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahidun. Itu disebut Nabi, inna min asyrafis sa'ah, sebagian daripada tanda kiamat ayyur fa'al ilmu diangkat. Bila ilmu diangkat pasti ujungnya yadhhar al-jahl, nampak kebodohan. Dan wahai ini kita sudah merasakan ulama-ulama spesialis banyak meninggal dunia. Ulama-ulama yang ahli ini, ahli itu banyak meninggal dunia sudah. Kita paham dalam hadis Nabi mengingatkan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah kadang mencabut ilmu langsung diberukut di dunia. Kadang walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan orang-orang alim. Hatta idza lam yubqi aliman, bila sampai orang alim kadang lagi tertinggal, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia pun melantik pemimpin mereka dari orang mungol, dari orang nang kada pintar, nang kada berilmu. Fasuilu, tatkala ditakuni fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa tanpa adanya ilmu. Gara-gara berfatwa kada berilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Dan ini sudah terjadi. Mentafsirkan ayat Al-Quran dengan otaknya seorang, ada lagi bertaklid lawan ulama tafsir. Padahal kita ini apa lagi sudah masak tafsir itu sudah banyak, tinggal kita memahami apa yang ada di kitab-kitab ulama salafus saleh. Kita tidak perlu lagi nambah hikmat bicarakan ilmu, kita kada cukup juga, ilmu alamnya kada cukup juga. Timbul mentafsirkan Quran menurutku, man fassara al-Qur'ana bi ra'yin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa mentafsirkan Al-Qur'an dengan otaknya sendiri, siap-siap masuk neraka. Menurutku siapa gerak seorang sekelas dengan Imam Suyuti, sekelas dengan Imam Al-Mahalli, kan kada jauh. Ilmu kita kada ada perbandingannya dengan pembuahan sidin. Tapi tiba-tiba wani tafsirkan Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku ni Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikan sembahyang untuk mengingat aku. Berarti pahamannya ajarnya bila ingat sudah sembahyang. Kayak bagi saya, jurang dirikan sembahyang untuk mengingat aku. Ujarnya bila ingat berarti ingat, bila ingat berarti sudah. Ada nggak paham gitu? Ada. Bila sudah iling selesai. Bila sudah ingat, iya sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat sembahyang subuh, sudah sembahyang subuh. Nyamannya bang. Dan itu ada aja yang memakai dia. Ada aja muridnya yang pakai itu. Bahkan Ramadan kada berpuasaan lagi. Orang di rumah baca manaqib Siti Khadijah, di palatar kumpulan nambah tamatnya bacaan. Itu tahu lebih 10 menit sebelum pembukaan disuruhi makanan, diambil makanan dulu. Sifat hayanya kada ada lagi. Cocok aja Nabi menyebut al-haya minal iman. Malu sebagian dari iman. Tuh yang diambil kada Nabi si malu lagi. 10 menit lagi bukaan, makanan dulu. Sudah berbunyi sirina pohon, terima kasih. Sarwanan membuang itu sarwanan la ilaha illallah, kada tahu disukat maka tahu bulan berita nambah tamatnya dia. Orang mulak kalanggar sampai sini nyambah tawing dia. Nyambah tawing tawakannya jurang apa disambah ke 10 jurannya. Ini mana melihat jangan jongkok aja digardu duduk. Iya Pak, kan betapa dada biar ini aku aja ulun nang berita tawa tuh biar sampai hari ini dada dapat bini
Ketawa udah, masa orang mengaku jadi Allah Ta'ala karena bayu-bayu. Itu kalah saing kita. Lawan kita kalah saingnya. Kita banyak orang bertawar hendak. Itu. Artinya nomor 2 nomor 3 makanya dijauhkan mikrofon supaya menjaga kode etik jurnalistik. Saya hari melulu jangan Allah kirim. Nah, sampai begini biar kasihan sudah dapat liur hendak berbini juga kalau berbini kasihan. Bahkan ulun memberi paras itu apa artinya betapa ada artinya mengaku aku nilah nang sebujur-bujurnya ada ya aku nih mencari ya Allah membilubah ya aja ku orang ngaku jadi Tuhan membilubah bersumpah orang ngaku jadi Tuhan tuh nah aku hendak lamongan ada jongkong kayak itu aku hendak durian ada durian kayak itu nah gini ngaku jadi Tuhan masih membilubah malah pahit mengaku darahnya itu. Nah ianya namanya tabawa nafsu tak kaji nang salah jua. Akhirnya kena tak pakai napa nyaman tuh ampun urang ya ampun saurang nyaman gak ada berarti jar ampun Allah Ta'ala berarti ampun urang ya ampun saurang nyaman gak ada kayak itu nyaman bini urang bini saurang pisang urang pisang saurang nyaman gak ada asal masa tabak padahal sudah dipadahi oleh Khairul Haji Rumah Irama jangan ditabang jangan ditabang itu bisa ampun urang ada lagi kayak gitu ada inadanya teksnya lain Pak berubah teksnya itu lagu 1001 macam itu bidang pekerjaan jadi pengamen sampai jadi seorang presiden ujungnya lalu ada jangan ditabang bisa membunuh orang Allah ya sini ada saling terus ini mau diubah ya Allah bagus saja bang dengar lagu Rumah Irama itu lah sesambilan santai sambil pikirkan isinya tuh lah Rumah Irama itu dipikirkan kayak itu apalagi lagu sebujur bangkai itu biar ingat benar hormati kita dengar itu iya loh sebujur bangkai itu jadi santapan cacing tanah seorang dikit aja jadi santapan cacing tanah jadi santapan cacing tanah hingga yang tertinggal kerangka inilah suratan ingat lagi dah insan makhluk kotor manusia gitu manusia itu tempatnya salah tempatnya teringat selesai kita bacot ya ingat ada nah kembali ke pembahasan bilanya ilmu diangkat pergumulan pasti merajalela dan kita merasakan ulama-ulama kita banyak hilang sudah wajah ini makanya kita didoakan aja guru-guru kita panjang umur supaya ilmu itu tetap lestari tapi ngarannya sudah orang alim tuh lah bila meninggal biar ada kegantiannya tetap nama ganti ini modelnya kata bawa sama mautul alim musibatul la tujbar artinya orang alim itu musibah nang kata kawa ditapal-tapal ibarat kain itu wawah tuh alahan pada cari kaleh tambalannya mana jangan nyorongkan kasih itu kita tambali bagus juga tapi nang ini wawah sudah wawah bengalena kayak itu sudah ngalih dah pokoknya ngalih dari mana kemudian berikutnya Nabi menyebut yakshwaz zina tersebar zina di mana-mana wa yushrabal khamar arak diminum di mana-mana sampai Nabi menyebut yaksuran nisa banyak bibinian wa yaqillar rijal sedikit lelakian hatta yakuna li khamsi namra'atan qayyimun wahid sampai perbandingannya satu laki-laki 50 bibinian ini mendekati kiamat makanya pian jangan mustahil anak pian kawin karena bilanya kawin berarti anak beranak bibini anaknya karena bila beranak binian kenapa ini memang skenario Allah Ta'ala yang hendak memperbanyak jumlah bibinian ada di muka bumi dan jangan bingung itu data kiamat semakin dekat
Maka dari itu ada peneliti mengatakan ketika jumlah bibinian membludak ada di dunia, maka ketidakstabilan terjadi di alam ini. Maka untuk menstabilkan hal demikian, ada peneliti menganjurkan satu orang laki-laki harus begini 4. Ini supaya alam stabil, supaya artinya yang 50 itu tuh jangan pada saat stok tidak terpakai, harus dipakai gitu. Maka dari itu dengarkanlah wahai para wanita, dukunglah suami Anda untuk menambah istri. Tapi ngaran bibinian, nah ada bibinian ngalih di ulun nama cara ini nah kayak bibinian protes tuh. Guru tuh cer ulun lihatnya di YouTube banyak kisah bibini 2 tahun. Salah kowe aja mau ada coba dengarkan bibinian, nah coba dengarin nah. Stop ego biar. Coba buka hati biar baik-baik. Dengarkan kata-kata ini. Coba buka pikiran Anda. Woi, alasan Tuhan pian kada hendak memadu itu apa gerak? Padahal kan kalau kita lihat itu secara zahir meringankan beban pian. Kan di rumah ada yang memasak, ada yang menyangkai ada yang bertatapas, ada yang berdedek, kan lakas untung ke pian. Kenapa pian kada mau? Yang menyuruhkan Al-Quran, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4. Kawinilah bibinian. Memang Allah memuting fa in khiftum alla ta'dilu fawahidan. Mun kada kawa adil cukup seikong. Tapi mun kawa adil bang, orangnya berilmu, imbah itu rumah diulahkan sebuah seorang. Misalnya nih, baju ditukarakan sama bini tuha sesesa, bini anom sesesa. Itu satu setel 5 juta biar. Bini tuha 5 juta, bini anom 5 juta. Adil kan? Adil. Masalah warna itu terserah. Kosmetik ditukarakan. Jangan bini tuha aku mahir pakai Wardah. Oke lah, bawa tukar Wardah. Jangan bini anom ulun Wardah kan cocok. Ulun cocoknya Sari Ayu Marta Tilaar. Oke. Ini urusan wajah, karena mau dipaksa ya. Karena wajah kita ini sensitif, beda pakaian bisa rusak kulit. Oke, di situ adil sudah, tidak apa-apa. Seminggu ada 7 hari. 3 hari ibadah bini Tuhan, 3 hari ibadah bini anom, saat malaman lawan kaum. Atau 3,5 lah, oke lah sudah kayak itu kan. Kan adil, rasa cinta sama, rasa sayang sama, duit dibagi adil. Namanya banyak anaknya banyak diberi duit, mana anaknya sedikit juga diberi duit, kan adil semuanya. Pertanyaan ulun wahai para wanita, ketika Anda menemukan lelaki seperti itu, maukah Anda dimadu? Oh, bisa dijawab oh. Ada. Panjang lebar menjelaskan jangan ibu-ibunya betul coba dekat disitulah biar tahu watak asli bukan dunia. Watak asli para wanita, mereka tidak akan pernah rela piala bergilir. Kalau ada yang sanggup itu memang bujur-bujur wanita yang soleh. Wah berarti kalau sanggup itu guru apa? Salah lah. Ada bang solehah juga cuma kurang sedikit. Ingin protes nih mau di guru yang nonton bisa kayak itu aja. Biar berapa gram guru di sini hanya seikong bang. Saling dengan video ulun tapi kenapa bapak inya video ulun tuh saling ulun gaya iran naik. Karena artinya tuh hati menyayat aja ulun mau ulun ini serius kan ada. Tapi banyak melihat ulun kucing ampun. Ya bapak banyak biar bibir tuh nya memang baik paling nyaman berdiam itu jerumusnya. Biar jangan menyangkut bila bibinian bapak baik jangan disangkut. Biar bila menyangkut habis kalau orang mati di wadah begitu. Habis sebenarnya itu bibinian karena awam yang lupa uang bibinian karena wanita selalu benar. Wanita itu ada pernah merasa salah.
Kenapa sepeda motor di jalan raya maritim ke sebelah kiwa kurang jarakan mah. Binian kok. Dong raja kurang. Bapak baik turun pada sepeda motor. Kenapa gerang ke raja aku? Pian cilai tak salah dari tanda. Pian ke kiri apa maka ke kanan. Ikam jangan melihat. Ternyata seorang salah semua. Itulah sifat wanita. Kita harap maklum wahai para lelaki, karena wanita diciptakan akalnya sedikit. Beda dengan kita lelakian. Kita banyak diberi Tuhan akal. Maka dari itu agama meletakkan hak talak mutlak pada lelakian. Ada hak talak di anda kini bibinian. Andaikan bibinian diberikan hak talak, ada nanti 3 kali sehari kita diberikan talak. Bila makalahi, ikan orangnya ikut talak. Nah, anda jalan ke satu. Tapi untung talak itu gak hendak di lelakian. Lelakian bisa merem. Kada semudah itu mengucapkan kata talak. Walaupun kayaknya di bab yang lain ada aja, binian boleh menggugat ada aja, itu bab yang lain. Secara umum dulu nampi si talak itu lelakian. Karena lelakian ini kawan, omar, minta rela bulan kadang yang bertibian kada, cuma kenyataan yang berbicara. Nah, paling cepat frustasi itu bibinian, yang paling cepat drop itu bibinian. Maka dari itu kita banyak dukung bibinian nih, senangkan hatinya, ulah hatinya tuh supaya himung, kayak itu kan. Makanya ciptakan suasana di rumah tangga tuh agar tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Macam apa dua laki bini itu himung terus, macam apa dua laki bini itu puas berdua, itu harus diciptakan itu suasananya. Laki puas, bini puas. Nah kali lelakian ada kali. Jangan jadi lelakian tuh puas sorangan. Nanti lah. Tak maaf lanting ini kan gaji kan ini. Cuma bagian daripada keharmonisan rumah tangga. Ada jadi lelaki ujak ambe. Itu bukan lelaki nang harap itu. Sampai bini ujak sudah leh. Bini sampai ujak itu kayak apa ya? Ingatkanlah jadi lelaki, jangan jadi lelaki merasa nyaman, merasa puas sebelum bini kita kenyamanan. Itu rumusnya. Makanya anak kawin itu belajar, mengaji kitab, datangi tuan guru, di mana titik-titik yang harus dilakukan itu dan ini. Orang tak kawin jangan bawa dengan kenal kawin. Mengaji dulu, nuntut ilmu dulu, jadi paham kayak itu nah. Bibinian pulang, jadi bibinian jangan membetang. Ngerti lah membetang? Kalau mengerti, nah membetang. Kayak itu. Coba Pak jadi binian tuh adakan perlawanan. Ini tujuannya apa? Supaya harmonis keadaan di rumah tangga. Ini tak boleh buat anak pondok deh. Bilainya belajar kitab kan itu dalam kitab itu disebut 4 hari harus 1 kali. Dalam 4 hari harus 1 kali ada kayak itu. Berarti ulun simpulkan dulu dalam seminggu minimal 2 kali. Kalau hari-hari lebih bagus. Itu tujuannya menciptakan kenyamanan, keharmonisan dalam rumah tangga. Oh itu ya. Nah, maafnya lah ya. Kembali ke pembahasan. Nah, itu diantara tanda kiamat. Dan dalam tanda-tanda kiamat yang lain, Nabi kan pernah didatangi malaikat Jibril. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayh. Malaikat Jibril menyandarkan lintuhutnya kepada lintuhut Nabi. Langsung menyambungkan lintuhut dengan lintuhut. Bertakun oleh Rasulullah, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Hadis yang masyhur biasa kita kaji di kitab Arba'in Nawawi. Mal Islam, mal iman, mal ihsan. Ditakuni semuanya dijawab oleh Nabi kita. Lalu bagian terakhir malaikat Jibril bertakun, apabila terjadi kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nang ditakuni lawan nang bertakun sama aja pada tahu. Karena dibujur-bujur rahasia ilahi. Tapi jar Nabi, aku kawal memberikan tanda-tandanya. Kiamat pacang terjadi kalau tanda-tanda ini ada. Pertama Nabi menyebut di situ antalidal amatu rabbataha, melahirkan oleh seorang budak akan patuanannya. Apa pahamannya?
mendekati kiamat banyak anak-anak nang wani durhaka lawan kuitan. Ini di akhir zaman. Sudahkah ini? Sudah. Di TV banyak kita mendengar anak membunuh kuitan, anak memenjarakan kuitan, anak menghintak menampar lawan kuitan, anak menyuntul kuitan, ada menghadap muka rokok, ada berduit, kuitan dipaksa, ada beri tamparnya umumnya. Ini sudah lumrah terjadi zaman ini. Berarti ini kiamat sudah parah. Tanda-tandanya sudah banyak. Banyak anak nang durhaka kepada orang tuanya. Ayo kita jadi anak. Nang kuitan kita masih hidup. Wakafkan diri kita untuk menyenangkan hati mama abah kita. Biar anak melihat orang itu diridhoi Allah. Rumusnya di hatinya. Apakah ini dapat ridho dari orang tuanya atau kada? Ridho Allah fi ridho walidain, wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Bila kuitannya itu ridho lawannya, itu kan cirian Allah Ta'ala ridho lawan si anak itu tadi. Biar anak melihat Allah ridho apa kada? Hati. Bila orang itu dapat ridho mama abahnya, berarti itu orang diridhoi oleh Allah. Jadi akhir zaman banyak anak-anak nang wani benar lawan kuitan. Wani liwar waninya lawan kuitan.